Halo teman-teman, selamat datang di ISET episode pertama. Jadi bagi yang belum tahu, ISET adalah kepanjangan dari Internship and Student Exchange yang merupakan salah satu bagian dari program kerja Adkesma BEM FPIK Unsur. Nantinya di ISET ini kita bakal melakukan podcast tentang bagaimana melakukan magang, apply-nya bagaimana, dan juga pertukaran pelajar ataupun hal-hal lainnya. Nah, sebelum masuk ke ISET, jadi di sini ISET episode pertama itu bakal dimoderatori oleh saya, Muhammad Esa Mustafa, Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Dan saya Imelda Dewi Sulisiana dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2023. Nah, ISET kali ini untuk episode yang pertama itu bakal dihadiri dan bakal diisi materi oleh narasumber yang keren banget. Mungkin bisa langsung diperkenalkan, Kak. Boleh, oke, perkenalkan dulu. Nama aku Syahrul Saifullah. Aku dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2020. Terus juga kebetulan kemarin aku menjadi ikutan program kampus yang bernama Magang ke Jepang. Wah, keren banget nih ya background dari Kak Syahrul, dan pastinya sangat menginspirasi buat kita semua. Dan banyak juga nih dari teman-teman yang tertarik nih Kak tentang magang ke Jepang ini. Nah, Kak Syahrul, gimana sih proses pendaftarannya sampai Kak Syahrul ini bisa berangkat ke Jepang? Mungkin boleh diceritakan. Oke, untuk proses dari mulai pendaftaran sampai dengan diterima dan berangkat itu mungkin aku bakal cut ini dulu ya, jadi nggak terlalu panjang. Untuk yang pertama itu biasanya untuk pendaftaran itu ada di semester akhir sebelum UAS biasanya ya. Kalau misal pendaftaran MBKM itu kan juga sebelum UAS ya. Terus habis itu untuk pendaftarannya itu juga nanti bakal ada tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara baru deh itu nanti bakal ada pengumuman. Setelah pengumuman itu nanti bakal ada pembelajaran bahasa Jepang terlebih dahulu sebelum benar-benar kalian diberangkatin ke Jepang. Kayak gitu. Tapi ini kan magangnya ke Jepang ya, Pak? Iya. Yang which is di luar Indonesia. Iya. Pasti harus adaptasi dulu sama bahasanya. Nah, itu ada sertifikat khusus nggak sih buat pelatihan bahasanya, atau itu disediakan dari kampus, atau bagaimana untuk masalah bahasa ini? Oke, mungkin untuk ke luar negeri itu bener ya. Kalau misal kita membutuhkan adaptasi terlebih dahulu, karena kan juga di sini sama yang di sana juga pasti beda banget gitu, baik itu iklim, budaya, dan lain-lainnya. Untuk sertifikat sendiri, untuk program magang ini yang dari kampus itu sebenarnya nggak perlu ya, karena kita kan sebelum kampus menyediakan wadah buat kita belajar terlebih dahulu nih selama 1-2 bulan kurang lebihnya. Itu benar-benar kita dibimbing dimulai dari nol, benar-benar dari pemula banget. Dan untuk ke Jepang sendiri ini kan juga ada kayak semacam TOEFL ya, itu namanya JLPT, yaitu semacam tes bahasa Jepang. Itu dimulai dari N5 sampai dengan N1 untuk tingkatannya. Tapi kebetulan di program magang yang dari kampus itu kita tidak diharuskan untuk punya sertifikat tersebut karena dari kampus sendiri udah diwadahi. Oh gitu, berarti yang penting bisa bahasa Jepang gitu ya? Iya, dari mulai nol banget yang benar-benar aku aja kemarin nggak bisa sama sekali. Tapi kebetulan dari kampus menyediakan pembelajaran, dan kita juga diajar sama dosen terlebih dahulu. Terus habis itu nanti belajar sama sensei yang benar-benar dia dari penyalur. Mungkin banyak ya Kak syarat-syaratnya. Nah, kalau misalnya syarat fisiknya itu ada nggak sih Kak, kira-kira kayak tinggi badan atau berat badan minimal gitu buat bisa daftar? Untuk syarat fisiknya sebetulnya secara tertulis itu nggak ada ya. Cuman kalau misal kerja di Jepang itu kan kita di bidang perikanan ya, khususnya itu benar-benar kerja secara kasar lah istilahnya. Jadi secara gak langsung kita membutuhkan fisik yang kuat. Dan dulu juga di CV-nya itu tertulis kayak tinggi badan, berat badan, terus juga riwayat penyakit, terus juga dianya perokok atau enggak, peminum atau enggak. Nah, itu di situ benar-benar tertulis, dan kita harus jujur. Karena kalau misalnya kita nggak jujur pun nanti pas kita udah di sana itu bakal ketahuan kayak gimana. Jadi aku harap kalau misalnya nanti kalian buat CV, kan CV ini juga nanti ada formatan tersendiri ya khusus dari sananya. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya lah kalau misalnya.
Berarti di sana nanti dicek lagi Kak, kayak bener valid atau enggak data yang udah dimasukin di CV, kayak bener nggak ini ngisi riwayat penyakit atau segala macam, itu dicek lagi di sana. Nah, sebelum keberangkatan, kalau misal aku dulu, itu ada yang namanya medical check up. Jadi, pas medical check up ini benar-benar kalian dicek dari mulai apa kalian pernah patah tulang, terus juga riwayat penyakit apa aja, sama benar-benar sesuai nggak sih sama yang di CV. Nah, kalau misalnya sesuai atau enggak, itu mungkin balik lagi ke kebijakan perusahaannya, apakah bakal jadi diberangkatin atau enggak. Kayak gitu. Lumayan banyak ya persyaratannya ya. Sebetulnya dikit, cuman itu buat kita supaya apa ya, supaya kuat-kuat aja sih di sana Iya kita sih. kerjain. Nah itu kan tadi ada pengisian CV ya Kak, kayak ada medical check up-nya juga. Nah itu mulai dari rangkaian 0 sampai berangkat itu biayanya gimana Kak? Apakah didanai sendiri atau didanai kampus atau pakai pihak ketiga atau gimana itu Kak? Nah, untuk aku sendiri dulu kan juga program kami ini kan ada penyalurnya ya, pihak ketiga istilahnya lah. Jadi di situ ada yang namanya biaya program. Nah, biaya program ini kisaran 14 juta sampai 15 juta. Itu dulu. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman nggak ada biaya di pas saat itu juga, karena dari penyalur ini juga mereka menyediakan dana talang. Misalnya kalau misalnya nanti kalian mau ke dana talang ini, kalian juga nanti bisa bayarnya secara cicil. Itu nanti ketika kita udah berangkat kerja ke sana, itu nanti kalian bakalan nyicil dari gaji kalian sendiri. Jadi kalian bayar. Terus juga untuk program ini meliputi kayak pembelajaran bahasa, terus juga persyaratan administrasi, terus juga kalau misal pesawat itu sebenarnya udah diakomodir sama pihak perusahaan yang ada di Jepang kayak gitu. Berarti sebenarnya masalah biaya itu ditangani oleh pihak ketiga gitu ya Kak? Iya, Walaupun- kurang lebihnya ada dana talang. Oh, Jadi iya. kita bisa minjem terlebih dahulu istilahnya, nanti dicicil. Oke, kalau itu kan mungkin tentang biaya ya Kak. Kalau misalnya tentang pengkonversian mata kuliah nih, kira-kira semua mata kuliah ini bisa dikonversi nggak ya kalau setelah kita magang ke Jepang ini? Nah, untuk mata kuliah sendiri itu karena ini namanya program masuk ke program MBKM ya, itu tentunya ada pengonversian. Nah, kalau misalnya aku kemarin itu per semesternya aku dapat 24 SKS itu secara full. Tapi ada juga beberapa dosen yang mungkin agak sulit ya kalau misalnya dia mau konversi ke mata kuliahnya, karena mengingat dari tahun kemarin juga ada beberapa teman-teman aku itu yang dia nggak bisa dikonversi, jadi mau nggak mau dia harus ngulang atau enggak ikut di semester selanjutnya ketika dia udah kembali ke Indonesia kayak gitu. Berarti kalau masalah konversi itu sebenarnya masalah ke dosennya ya Kak? Kalau misalnya bukan MBKM? Betul, ini tuh masuk MBKM sebenarnya, tapi kemarin mungkin ada beberapa dosen yang emang susah ya buat pengonversian ini. Cuman kalau misal emang itu kalian pengen dikonversi, intinya kalian istilahnya usaha aja. Jadi kalian negosiasi aja enaknya gimana sama dosen, terus khususnya sama kaprodi masing-masing kayak gitu aja terkait konversi ini. Nah, itu kan masalah akademiknya ya, di akademik kayak konversinya dan lain sebagainya. Tapi untuk ke Jepang tentu aja kan perlu persetujuan ya Kak dari pihak kampus, kayak tadi Kakak bilang ke kaprodi dan lain sebagainya. Nah, itu apa aja yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran itu, dan tipsnya biar kita nih bisa diberangkatkan atau disetujui untuk ke Jepang tuh gimana Pak? Oke, untuk tadi namanya? Pokoknya sebelum pendaftaran ya. Nanti kan juga dari kampus sendiri itu menyediakan format-format khusus yang emang diperuntukkan untuk pendaftaran ke Jepang ini. Dimulai dari CV, terus juga selanjutnya itu ada surat izin dari orang tua, apakah orang tua benar-benar menyetujui anaknya ke Jepang atau enggak. Nah, terus juga selain ini, itu kalau nggak salah dulu ada yang namanya surat komitmen. Itu gimana kalau misal kita nanti udah keterima, kita bakalan komitmen untuk mengikuti rangkaian kegiatan selama yang tertulis di kontrak kayak gitu. Oh, jadi untuk sebelum pendaftaran itu aja yang disiapkan. Dan ada tipsnya nggak sih Kak biar di ACC gitu, atau seluruh mahasiswa yang mendaftar itu pasti diterima? Nah, untuk tipsnya sendiri, ini kan juga tadi kan administrasi ya, beradministrasinya aja sebelum ke tes selanjutnya. Nah, untuk setelah pendaftaran itu nanti ada yang namanya seleksi wawancara.
Nah, di wawancara ini itu kalian nanti akan dihadapkan langsung dengan user atau perusahaan yang ada di Jepangnya. Tapi jangan khawatir, nanti kalian juga pasti bakalan pakai bahasa Indonesia karena di sana juga terdapat pihak ketiga itu di mana dia itu penyalur yang bisa bahasa Indonesia dan bakal menerjemahkan wawancara kalian dengan penyalur. Begitupun sebaliknya. Jadi harus ada persetujuan ACC dulu, seleksi dulu gitu ya Kak, tetap Iya, ya? betul, tetap. Nggak semua mahasiswa yang daftar pasti ke sana. Iya, enggak. Karena mereka juga pasti punya kuota khusus ya dari tiap-tiap perusahaan. Ada yang 2, ada yang 3. Itu juga tergantung dari perusahaan-perusahaan sendiri apakah mau ngambil anak ini atau enggak. Jadi karena kan juga yang daftar enggak segitu sedikitnya. Iya, juga pastinya perusahaan yang dituju pasti punya kualifikasi ya Kak. Iya, betul. Kualifikasinya sendiri. Oke Kak, mungkin itu kan tentang pendaftarannya nih Kak. Sekarang gimana sih Kak kalau misalnya budaya kerja di Jepang itu kayak mungkin di sana tentang keamanannya atau keselamatan kerjanya gitu? Untuk budaya kerja di Jepang sendiri itu tentunya pasti udah pada tahu ya istilahnya. Kalau misal kalian lihat di internet atau gimana, kalau misal kerja di Jepang itu benar-benar lumayan keras lah. Bukan keras lagi sih, emang keras. Cuman kita juga pasti harus adaptasi lah, karena kan kita juga yang pengen kerja ke sana. Itu mau gimana pun ya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di sana. Terus juga soal budaya kerja di sana itu mementingkan adab juga ya teman-teman. Itu kayak di sana ada yang namanya aisatsu, itu kayak salam, terus juga minta tolong dan pokoknya minta maaf. Itu benar-benar di sana harus ditekanin. Kalau misalnya di sini kita jarang ngucapin kayak gitu ya, intinya mau gak mau di sana harus sering-sering ngucapin lah, kayak selamat pagi gitu ke setiap rekan-rekan kerja. Itu pokoknya harus. Terus juga di sana untuk budayanya sendiri, kalau yang aku tahu tuh kemarin seru-seru sih kalau menurut aku, karena di sana kita punya banyak kalau di Jepang itu terkenal dengan festival-festivalnya ya. Kita juga bisa ngikutin festival-festival itu meskipun kita di sana kerja lumayan berat, tapi kalau misal ada hari libur terus juga ada festival pasti harus ikut sih kalau misal kalian nanti ke sana. Terus juga soal keselamatan kerja itu kita juga dari kampus kemarin menyediain asuransi juga. Asuransi itu benar-benar dari perusahaan, dan perusahaan kalau misal ada pekerjanya yang emang dia kecelakaan, nah itu asuransi itu yang bakal cover semua biaya dari perawatan si pekerja ini. Kalau misal nanti pun dari pekerjanya ini nggak bisa kerja atau gimana, itu kalau dari temen aku kemarin ya, itu dia ada yang di cover uangnya, kayak semisal uang ganti bahwa dia itu kecelakaan kayak gitu, dan lumayan. Berarti tetap aman ya Kak hidup di sana gitu, Iya, kerja di tetap aman. sana. Terjamin gitu ya, Kak? Terjamin karena ada asuransi dan lain sebagainya. Betul, terjamin sih, karena dari awal juga itu benar-benar segala persyaratan itu benar-benar kita harus jeli, dan kampus pun untungnya juga istilahnya Memfasilitasi. kalau misal ada beberapa aduan yang gak mengenakan, itu kampus juga pasti bakalan ada reaksi. Nah untuk masalah biaya itu Kak, kayak tadi asuransi ya, kemudian pemotongan gaji itu, nah tadi juga udah disinggung ya kalau ini tuh dibiayai oleh pihak ketiga bisa gitu. Nah itu gaji yang didapat berapa Kak kisarannya ya? Untuk gaji yang didapat itu sesuai dengan upah minimum yang ada di setiap prefektur. Nah, karena kita kebetulan ada di prefektur Hokkaido, nah itu Hokkaido sendiri kalau kemarin, kalau misal belum berubah ya, itu sekitar 920 yen per jamnya, atau sekitar 92.000 per jam. Nah, itu tinggal kalian kalikan sendirilah berapa kalian kerja seharinya. Tapi untuk pembayaran sendiri ini setiap bulan. Untuk perusahaan juga beda-beda tanggalnya. Kalau misal dia pencairan gaji. Lumayan juga ya gajinya ya. Makanya ini teman-teman banyak banget yang merequest, merequest di Instagram @kesma_bemfp untuk mengadakan Aisyah podcastnya tentang magang Jepang. Ternyata emang banyak banget yang bisa digali, bisa diraih dari program magang ke Jepang ini. Nah, kita di sini juga bakal mencari nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat live IG. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya
di Instagram, silahkan tulis aja langsung di live segera karena di sini kami membatasi ya email, membatasi 3 penanya tercepat untuk bisa bertanya langsung kepada Bang Syahrul yang nanti pasti juga bisa dijawab secara jelas dan langsung. Karena kalau nggak dibatasi nanti pasti banyak banget pertanyaan. Makanya ayo cepet-cepetan teman-teman yang mau tanya segera biar pertanyaannya nggak tenggelam. Nah, kira-kira udah ada yang masuk belum nih pertanyaan dari live kita? Belum ada kali. Mungkin buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung aja komen di live IG kita. Dan buat 3 penanya tercepat bakal kita baca ini. Mungkin sambil menunggu penanya ini yang dari live, aku mau tanya sedikit nih Kak. Boleh. Cara kakak menghadapi kultur shock di Jepang tuh gimana? Apalagi budayanya kan budaya kerjanya disiplin, kerjanya keras gitu. Itu gimana cara menghadapinya? Oke, untuk cara menghadapinya sendiri itu gimana ya? Kita kan juga pasti sebelum berangkat tuh ada masa 2 bulan itu. Nah, itu kita benar-benar cari tahu sendiri tentang budaya kerja di sana kayak gimana, terus juga budaya-budaya mereka terhadap sekitar dan orang-orang itu kayak gimana, cara bersosialisasinya juga kayak gimana. Itu kita benar-benar searching terlebih dahulu, baik itu di internet ataupun tanya-tanya ke orang-orang yang udah pernah ke sana. Nah, itu biar kitanya misal waktu kita udah sampai di sana. Karena dari cuacanya aja kita kan udah beda ya, dari sini yang tropis dan kita ke yang negara subtropis itu kayak gitu. Itu udah berbeda banget. Terus juga kalau misal kita janjian nih sama orang-orang Jepang gitu, kalau misal janjian misal di jam sekian, nah itu 15 menit sebelum itu benar-benar kalian harus udah ada di situ gitu. Ya. Jangan kayak kita yang biasa ngaret, apalagi itu benar-benar budaya yang harus dihindari lah kalau misalnya di sana. Disiplin banget berarti ya Kak? Iya, terus juga soal rokok juga ini lumayan sensitif ya. Kalau misal di sana itu peraturannya yang ketat, juga nggak boleh sembarangan kita merokok kayak di Indonesia kayak gitu. Nah ini udah ada satu penanya ya yang udah masuk di komen live IG kita. Mungkin bisa dibacakan email pertanyaan biar bisa langsung dijawab. Oke, dari @0149.km. Ini apakah ada lembur bagi mahasiswa magang, dan jika ada apakah ada uang tambahan akan hal itu? Lembur. Ya. Untuk lembur ya dari mahasiswa yang magang ke Jepang itu ada ya, apalagi di musim-musim awal kita berangkat itu kan ada yang namanya mimijuri. Nah itu tuh benar-benar kerjanya itu jor-joran lah istilahnya, benar-benar di atas 12 jam. Jadi kalau misal kita lebih dari 8 jam itu kan termasuknya lembur. Nah jadi dari awal-awal bulan itu benar-benar kita lemburannya banyak, dan upahnya pun berbeda. Itu naik sekitar 25%. Jadi yang tadinya 920 yen itu per jamnya jadi 1150 yen. Jadi sekitar 115.000 lah gitu. Lumayan juga ya Kak kalau dapat lemburan ya. Iya lumayan, cuman tapi capek juga kalau misal terus-terusan, apalagi di awal yang kita berangkat itu. Ada pertanyaan lagi nggak Iman? Belum ada nih Kak. Oh, aku juga mau tanya nih. Ini tiba-tiba muncul di pikiran aku nih Kak. Kalau misalnya diberangkatkannya bareng nih Kak, satu dari kampus gitu, dari FPIK Unsur gitu. Nah nanti apakah di sana kita bakal tetap satu atau dari delegasi ini bakal mecah-mecah sesuai dengan perusahaan yang mau dituju? Nah untuk nanti kita di sana itu tentunya nggak bareng secara langsung semuanya ya. Jadi misah-misah. Itu kebetulan dulu aku ada 20 orang dan itu ada berapa perusahaan ya, 7 atau berapa gitu. Pokoknya setiap perusahaan itu minimal ada 1 atau enggak sampai 4 orang, 1 sampai 4 orang. Itu paling banyak kalau misal dulu. Jadi kita benar-benar dipencar di beberapa desa yang ada di Hokkaido, dan itu tapi jangan khawatir juga kalau misal kalian pengen main bareng, itu nanti ada waktunya kalau misal ada hari libur. Oh ya, terus juga nambahin soal yang gaji tadi, itu kan per bulan nanti kalian bakal dibayar sesuai dengan jam kerja. Tapi tetap ada potongan pajak yang ini enggak kecil ya, itu sekitar 20%-an. Jadi lumayan tinggi banget kalau misal kita kalikan. Pokoknya itu kalau misal kita udah dapat gaji nih, terus kita lihat potongan gajinya itu benar-benar malah bisa ngelebihin UMR di Indonesia. Itu tadi masalah gaji, berarti bersihnya
harus ada kena potongan pajak ya, walaupun Betul. kita sebenarnya bukan warga asli, itu tetap kena. Betul, tetap kena, malah lebih tinggi dari warga sananya karena kemarin juga kita sempat nanya ini kenapa kok kita toko-tokonya banyak banget gitu, tinggi banget. Tapi ternyata dari mereka itu benar-benar dari aturan yang ada di Pemerintah. Jepangnya. Iya, kayak gitu. Karena kita notabene-nya masih mahasiswa atau student. Lumayan ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nggak Iman? Oke, ini ada nih Kak dari Arya Dharma _31. Oke, mungkin pekerjaan di sana itu ada apa aja ya Kak? Mungkin bisa diceritain. Ini maksudnya pekerjaan yang kita sebagai mahasiswa atau pekerjaan yang di Jepang yang bisa di ini apa? Yang Oke, ya Mas. mungkin semua bisa dijelasin Kak, atau yang untuk khusus dari program di FPIK ini, atau adanya perusahaan apa aja dan bergerak di bidang apa gitu. Oke, untuk yang mungkin aku jelasin dari yang program FPK sendiri ya. Untuk yang FPK sendiri ini kebetulan kita ada dua, yaitu di bidang perikanan yang bagian penangkapan ikan, terus juga yang keduanya di bagian budidaya kerang. Untuk penangkapan ikan sendiri, ini dia ada di bagian bawah Jepang, jadi beda, bukan di Hokkaido, itu di Pulau Honshu yang satunya. Nah kalau misal di budidaya kerang ini kebetulan ada di Hokkaido. Jadi itu mungkin hanya ada dua ya kalau misalnya untuk FPK. Terus juga di fakultas lain kayak semacam pertanian, terus juga peternakan itu juga mereka ada. Dan untuk tempat-tempatnya sendiri itu juga enggak di satu tempat yang sama, jadi beda-beda gitu loh misal-misal. Oke. Mungkin ada yang nanya lagi nih Kak dari NNAEL9. Halo Kak, mau tanya. Jadi aku masih semester 2. Nah, kalau misalnya aku berminat magang di Jepang, skill apa sih yang harus aku siapin dari awal? Oke, untuk yang semester 2 ya. Ini kan kalau nggak salah kemarin tuh yang ke Jepang tuh minimal semester 5 atau 4 ya. Kalau nggak salah ya. Sekitar segituan. Nah, buat yang kalian yang lagi semester 2 terus kalian sendiri, itu menurut aku yang pertama kalian fokus dulu di akademik kalian, karena di persyaratan aja itu pasti ada persyaratan transkrip nilai. Itu nanti juga pasti bakal ngaruh ke akademik kalian. Terus juga untuk persiapannya menuju ke Jepang, mungkin kalian bisa belajar tipis-tipis nih bahasa-bahasa Jepang yang mungkin itu nanti bakal jadi poin plus kalau misal kalian ada di wawancara. Karena nanti kalau misal pas kalian wawancara langsung bersama perusahaan, itu kalian bisa nih nunjukin skill bahasa Jepang kalian. Kayak gitu. Berarti oprek untuk program ini tuh ada di semester 4 atau 5 ya? Dulu iya sih benar. Semester 4, semester 5 kalau nggak salah. Ada lagi nggak Bang? Ini penanya terakhir ya teman-teman, karena tadi udah ada dua. Oke, mungkin kita bakal buka lagi nih pertanyaan buat teman-teman yang masih penasaran mau tanya-tanya, bisa tulis aja di kolom komentar. Oh, nggak jadi dibatasi ini? Nggak, ini Oh, nggak. oke. Berarti kesempatannya semakin besar ini untuk teman-teman yang mau nanya, yang bisa langsung dijawab sama Kak Syahrul. Karena udah nggak dibatasi. Ayo teman-teman yang masih penasaran, kepoin terus pokoknya jangan sampai kelewatan live ini habis pokoknya. Ya. Ada lagi nggak nih yang udah masuk nih email? Belum ada nih Kak. Mungkin buat teman-teman ayo bisa komen aja ya. Nanti bakal kita tanya langsung nih ke Kak Syahrulnya. Oke, iya betul. Tapi selama ini cuma ada 2 penanya ya? Ya. 3 Kak, ada 3. Oh, ada 3. Ada 3. Oh, udah masuk 3. Ada 3. Dari siapa nih? Oke Kak, ini ada yang masuk lagi nih dari @putri_arsal_. Halo Kak, mau nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dari waktu pendaftaran sampai kerja? Nah, untuk waktu yang dibutuhkan sendiri, ini dari pendaftaran ke kerja, itu dulu kalau nggak salah aku pendaftaran tuh di akhir November sama awal Desember ya. Terus habis itu ada pembelajaran bahasa Jepang atau persiapan untuk ke Jepang itu sendiri, dari mulai administrasi dan lain-lainnya. Itu dari Desember sampai dengan bulan Maret gitu. Nah harusnya tuh kalau di kontrak itu bulan Februari tuh berangkat Februari akhir. Cuman ada kendala di COE atau surat dari keimigrasian Jepang. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu selama beberapa minggu untuk baru kita terbang ke Jepang. Itu sesuai dengan aturan dari imigrasi sana.
gitu. Terus juga untuk visa sendiri itu juga sebetulnya udah diakomodir sama pihak penyalur ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Tapi aku juga kurang tahu ya kalau misal nanti bakal diwadahin apa enggak, atau harus sendiri kah, atau nanti kita nerima jadi kah. Nah itu aku kurang tahu. Cuman pas dulu aku itu benar-benar diakomodir sama pihak penyalurnya. Jadi lumayan enak sih kalau soal visa ini ada yang ngurusin kayak gitu. Oke, sambil nunggu penanya lagi, aku mau tanya nih Kak. Kalau misalnya di Jepang tuh selama berapa semester, atau cuma satu semester, atau berapa bulan aja, itu berapa lama Kak di sana? Nah, untuk periode aku dulu, itu aku kebetulan 9 bulan ya, atau 2 semester. Jadi itu aku dapat 48 SKS selama 2 semester itu. Tapi kalau nggak salah tuh yang tahun ini berangkat ya, tahun kemarin, itu dipotong lagi ya, ada yang 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi cuma 1 semester doang untuk yang program ke Jepang ini. Lumayan lama ya. Udah ada yang Iya. masuk lagi belum? Ada nih dari Sarah Kristal. Halo Kak, mau nanya, buat tes wawancara itu kira-kira apa aja yang ditanyain ya? Nah, untuk tes wawancara itu juga sebetulnya apa ya, cuman kayak wawancara-wawancara biasa, kayak perkenalan dari kalian, kelebihan dan kekurangan. Tapi ada sedikit yang benar-benar jadi poin penting di situ. Itu dimana adalah motivasi kalian buat kerja di Jepang. Itu nanti bakalan tanyain langsung sama pihak perusahaan, dan jawaban dari kalian itu menentukan kalian layak ke sana apa enggak gitu. Karena orang sana juga pasti bakalan melihat itu dari jawaban-jawaban kalian, apa kalian benar-benar bersungguh-sungguh atau gimana. Terus nanti juga kalian apakah benar-benar orang yang berkomitmen buat berbagai peraturan yang ada di sana. Terus juga kalian apakah orang yang tekun dan mau belajar. Kalau misal apa sih namanya, ini kan juga kerja di Jepang itu bakalan jadi yang pertama ya buat kalian, dan itu benar-benar mereka bakalan mempertimbangkan sih. Oke, mungkin next nih Kak, ada yang nanya lagi dari Talita Saf. Halo Kak, mau nanya nih, kira-kira nanti bakal ada konversi ke matkul enggak ya? Kalau misal kita berangkatnya itu di semester yang masih ada matkulnya. Nah, untuk konversi sendiri itu tadi udah aku jelasin ya, itu pasti bakalan ada pengonversian untuk magang ini. Itu karena magang ini juga termasuk ke dalam MBKM. Nah, untuk pengonversian ini apa ya? Kalau misalnya aku kemarin, alhamdulillahnya aku semuanya dikonversi ya, sebanyak 48 SKS. Cuman ada beberapa teman aku dan dari prodi lain itu dia agak kesulitan ya buat konversi. Ada beberapa dosen yang emang dia benar-benar nggak mau dikonversi. Jadi alhasil si dia itu harus mengulang di semester selanjutnya. Jadi agak molor lah istilahnya, karena kalau misalnya yang lain udah selesai ya, ini kok malah ada kuliah lagi gitu loh. Nah itu ya, maaf ya Kak, aku potong. Itu dari prodi yang mana Kak yang sulit untuk dikonversi? Itu dari ilmu kelautan kalau nggak salah, ilmu kelautan kemarin yang agak susah sih buat pengonversian kayak gitu. Terus apa ya, tapi kalian juga nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nanti pengen negosiasi sama dosen, kalian negosiasi aja ya benar-benar gitu loh. Kalau misal ini benar-benar bisa kok dikonversi gitu loh, melihat dari berapa, kalian tinggal minta penugasan aja yang benar-benar apa ya dari si dosennya ini biar mau dikonversi gitu. Oke, ini ada lagi nih Kak yang nanya dari @profosces. Halo Kak, izin bertanya, kira-kira untuk biaya siap-siap kayak transportasi, tempat tinggal, makan, dan lain-lain itu pakai uang pribadi atau enggak ya Kak? Untuk persiapan itu yang tadi aku sebutin namanya biaya program ya, itu senilai 14 sampai 15 juta. Cuman kalian bisa cicil selama 4 bulan atau 5 bulan gitu loh. Itu nanti dibayarnya ketika kalian udah berangkat dan kalian udah menerima gaji. Jadi nanti kalian bisa bayar atau cicil sendiri dari gaji tersebut. Nah, terus untuk transport di sana dan biaya hidup di sana itu kan nanti kalian juga bakalan hidup sendiri ya, itu di asrama. Itu nanti kalian ya intinya pintar-pintar kalian aja lah buat memanage uang. Kalau misal kalian butuh ini, butuh apa, itu tuh kalian sendiri yang bakal memanage. Karena kalau misal dari pengalaman aku kemarin itu aku juga bayar biaya listrik, terus juga biaya sewa tempat tinggal, terus juga biaya transport kalau misal kita mau kemana-mana. Ada pertanyaan lagi Mel? Ada nih dari @polarbir. Hai Kak, mau tanya, di Jepang selain kerja kegiatannya apa aja ya?
Selain kerja ya, selain kerja ya tidur sih. Ya, itu kebutuhan. Ya, tapi kalau misal kalian yang mikir aku mau ke Jepang tapi takut kerja terus gitu loh kalau misal gak ada waktu buat ini. Tapi enggak juga kok, kita juga bisa main kalau misal ada yang namanya waktu. Nah, kalau misal liburan ya kalian explore aja gitu. Pergi ke suatu tempat lah yang ada di Jepang gitu. Itu buat nambah pengalaman kalian sendiri. Terus juga main ke sama teman-teman yang emang ada di perusahaan yang sebelahnya gitu loh. Itu juga kalian bisa. Karena kan juga kita kan cuman berdua ya di perusahaan atau misal berempat atau malah satu orang gitu di satu perusahaan. Itu kan kadang kita gabut juga ya kalau misal kita main sama itu aja. Jadi kita pasti membutuhkan apa istilahnya angin segar lah buat nyari tempat ataupun kita pergi buat nyari suasana baru kayak gitu. Oke Kak, mungkin next ya, ada lagi nih dari @aryadama_31. Kan di Jepang itu pekerjaannya bisa dibilang kasar dan bahasanya adalah laut. Misalnya itu jadi penambah pengalaman buat daftar pekerjaan di Indonesia, itu cocok nggak ya Kak? Oke, untuk di Jepang sendiri itu kan yang khusus program MBKM ini ya, itu kan kita kerja secara kasar, kita malah kita ke laut dan kalaupun nggak ke laut pun kita kerja istilahnya angkat-angkat berat gitu loh. Di lapangan gitu. Iya betul. Nah untuk ngaruh apa enggaknya ke karir kita nantinya di Indonesia itu ya bisa dibilang juga bisa berpengaruh karena dari pengalaman sendiri kita punya pengalaman kita punya pengalaman seperti manajemen resikonya kayak gimana, kita udah punya gambaran kalau misal kerja secara profesional kayak gimana, terus juga disiplinnya orang Jepang sama orang sini itu pasti berbeda gitu loh. Jadi mungkin orang-orang yang perusahaan yang ada di Indonesia itu pasti bakal mempertimbangkan juga bahwa wah ini anak alumni Jepang nih gitu, itu pasti bakalan jadi nilai tersendiri gitu loh. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ada nih Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya. Karena dari tadi udah banyak banget yang nanya ya. Jadi ini ada dari @alvin himawan. Izin bertanya, udah semester 8 untuk ngambil magang ke Jepang masih worth it nggak ya? Oke, untuk di bagi yang mahasiswa yang di semester 8 tapi dia masih pengen magang ke Jepang, itu worth it apa enggaknya itu tergantung dari kebijakan fakultas ya, karena di tahun aku itu ada beberapa ada dosen aku yang emang bukan ngelarang istilahnya, kayak menghimbau kalau misalnya udah semester akhir itu diperuntukkan supaya nggak magang gitu loh, mending menyelesaikan studi terlebih dahulu karena apalagi tuh nantinya kan ngaruh ke akreditasi ya. Kalau misal kita semesternya itu secara banyak gitu loh kalau misal terus-terusan. Tapi itu kalau misal kalian tetap pengen daftar itu kalian tinggal dibicarain aja sama dosen kalian ataupun kaprodi kalian baiknya bagaimana, karena pas tahun aku juga itu tetap ada kok yang berangkat di semester atas kayak gitu. Menarik banget kan teman-teman. Makanya yang mau magang di Jepang pantengin terus infonya. Oh ya BTW info magang ini bakal bicara ada kalau atau dari dosen langsung atau ada pemarsifan informasi gitu. Nah untuk magang ke Jepang ini dulu aku di share secara masif di WA juga ada ya, terus di IG juga ada tuh di IGFB. IGFPK ya betul. Terus nanti juga tinggal di share aja sama pihak BEM, mungkin bakalan dimasifin. Dan di web FPK juga nanti pasti bakalan di-share juga kok soal pendaftaran magang ini. Kalau dulu ya. Nah tuh gitu. Teman-teman itu harus yang mau banget yang minat magang di Jepang harus mantengin IG yang tadi udah disebutin Kak Syarul ya, biar enggak kelewatan infonya. Mungkin itu aja ya? Ya mungkin itu aja. Nah itu untuk KSR episode pertama. Untuk teman-teman yang masih kepo nih, yang masih kepo tentang magang ke Jepang, terutama dengan narasumber Kak Syarul, bisa langsung hubungi Kak Syarul lewat mana Kak? Bisa dihubungi di mana? Boleh lewat IG aja, yang mungkin bisa dibantu oleh teman-teman ya IG-nya. Apa nih Kak IG? Kamu sebutin aja. Boleh aja. Mungkin @syaharul triple L SAA triple A. Nah, udah tahu ya Instagramnya Kak Syarul ya. Jadi bisa dikepoin aja, yang mau tanya lebih rinci bisa DM ya Kak ke IG yang tadi udah disebutin Kak Syarul. Oke, mungkin itu aja. Oh,
kesan-kesan dari mana nih? Dari Kak Syarul. Oh, ya terakhir ya penutup ya. Ya penutup kesan-pesan dari Kak Syarul apa nih? Oke, untuk kesan pesan dan sendiri ya, itu kalau udah kita pernah magang ke Jepang, apalagi itu yang namanya kan luar negeri ya, kita intinya seru banget ya. Pokoknya kalau misal kalian udah pernah ke sana, pasti bakalan jadi pengalaman yang sangat mengesankan. Meskipun di sana nanti kalian bakalan berhadapan dengan hal-hal yang berat, tapi itu pas udah menyelesaikan semuanya itu pasti bakalan jadi kenangan tersendiri buat kita. Nah, terus pesannya untuk kalian yang pengen magang ke Jepang, itu apa ya istilahnya, siapin diri aja, terus sering-sering pantengin aja info-info yang ada dari kampus, dan jangan sampai kelewatan batas waktu yang udah ditentukan. Kalau misal kalian udah punya timeline nih atau udah tahu timelinenya, itu kalian harus cepat-cepat lah buat mempersiapkan dokumen-dokumen yang emang itu buat syarat dari pendaftaran magang ke Jepang ini. Intinya seru banget lah kalau misalnya mau ke Jepang, karena kita bisa mengenal budaya-budaya saya juga. Nah itu ya teman-teman, diperhatikan tadi yang udah tanya, yang udah dapat materi dari Kak Syarul untuk bisa terus nge-follow apabila benar-benar niat dan kepengen untuk magang ke Jepang. Mungkin episode 1 ini, episode pertama kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang bakal keren-keren banget. Pokoknya tungguin aja episode berikutnya. Goodbye.